Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita masih akan lanjut belajar cara ekspor file Excel ke dalam bentuk PDF ya. Kali ini kita akan belajar uh, cara menyimpan dalam bentuk PDF tapi uh, dengan fitur pengguna itu bisa memilih folder sekaligus mengetik sendiri nama yang diinginkan, teman-teman. Ya. Jadi cara ini biasanya digunakan kalau seandainya yang kita ekspor itu dalam bentuk uh, file ya, satu file PDF ya. Karena kalau dia lebih dari satu biasanya itu jarang menggunakan cara seperti ini karena harus ketikan satu-satu namanya begitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk satu PDF saja. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Kita bukakan kodenya. Jadi di video ini teman-teman saya tidak akan melakukan pengulangan dari penjelasan saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti silakan download file ini. Ini saya ambil dari penjelasan di part 2 ya. Jadi teman-teman silakan download. Nanti kalau sudah download, teman-teman bisa lihat bagian kodenya ya. Kita akan coba edit sama-sama supaya tidak ada pengulangan begitu. Baik, teman-teman, yang pertama itu kita dim WSS worksheet dulu. Ya, ini perlu ya. Kemudian kita set WS sama dengan sheet 1 misalkan. Ya. Ini sheet 1 artinya data 1 ya. Baik. Kenapa kita perlu dim? Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau pilih folder sendiri, ketik nama sendiri, ini bisa digunakan untuk ekspor satu sheet saja ya, dan dalam bentuk satu PDF begitu. Oke, nantinya sebenarnya kita bisa lakukan beberapa sheet di dalam satu PDF ya, tapi kali ini hanya fokus satu worksheet saja teman-teman. Jadi ini harus dihapus dulu karena dia tidak perlu for next ya. For next itu hanya kalau jumlah worksheetnya ada lebih dari satu teman-teman ya. Kemudian ini kita ganti juga ya. Ini sebenarnya ya, ini nama file ya. Jadi sebenarnya kalau nama file ini kan sudah tidak perlu ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti akan diketikkan sendiri. Ya, ini nama file saya hapus dari sini juga ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini kita ganti. Ini karena di model looping ya, artinya kan ada banyak worksheet. Karena dia worksheetnya hanya satu, kita gunakan WS ya. Kemudian di sini juga karena dia hanya satu, kita gunakan WS ya. Itu beberapa hal yang di awal kita harus ganti teman-teman ya. Baik, selanjutnya ini saya taruh di atas ya, sejajar dengan export ya. Baik, selanjutnya teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah tempat file ya. Jadi teman-teman, oh maaf, ini alamat juga sudah tidak perlu ya, karena nanti alamatnya akan dipilih sendiri ya. Jadi di sini teman-teman kita buat tempat file ya. Jadi kita deklarasikan dulu nih, jangan lupa dim tempat file as varian ya. Supaya tidak harus tempat file, teman-teman juga bisa gunakan alamat, no problem ya. Tapi di sini saya gunakan tempat file. Tempat file itu sama dengan application titik. Oke, untuk memilih folder dan mengetik nama sendiri itu biasanya kita gunakan get save as file name begitu. Jadi teman-teman sebenarnya ketika saya buat coding seperti ini, itu artinya sebenarnya teman-teman bisa gunakan itu juga di kasus yang lain. Artinya bisa dikombinasikan untuk fungsi yang lain. Ya, jadi di dalam kasus ini saya mengkombinasikan antara get save as file name dengan export PDF. Nantinya kalau ada ekspor ke dalam Excel yang lain, seperti harus ekspor dari Excel ke Excel sendiri, teman-teman bisa gabung juga dengan fungsi get save as file name. Prinsipnya sama. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Initial file name. Initial file name itu artinya ketika nanti dia sudah pilih tampilkan file dialognya, nanti akan ada
nama yang sifatnya default artinya nama awal begitu ya. Jadi misalkan itu data ya, itu bisa apa saja, nanti kita lihat. Kemudian di sini teman-teman kita pilih tulisannya, apa namanya, tulisan yang ada di file dialognya ya, itu file folder, file PDF ya. Kemudian nanti dia akan filter ya, kita hanya akan tampilkan PDF saja, artinya kita bisa melihat file PDF yang lain yang sudah ada di dalam folder tersebut, teman-teman. Ya, ini kita gunakan titik PDF ya. Kemudian koma, filter index ya. Ini tidak perlu, kosongin saja. Title ya. Ini pilih folder. Oke. Ini tutup. Oke, tempat file sudah oke. Selanjutnya apa teman-teman? Nah, satu lagi yang harus kita perhatikan. Artinya gini. Ada kemungkinan tempat file itu tidak dipilih, artinya dia cancel. Apa yang terjadi kalau cancel? Berarti tidak akan ada export. Jadi kita gunakan if, teman-teman. Jadi if tempat file tidak sama dengan false, artinya dia nilainya true, artinya dia dipilih. Jadi ada folder yang dia pilih, ada nama yang dia ketik, maka nanti perintah ini akan jalan. Sebaliknya, kalau dia tidak memilih folder sama sekali, maka perintah ini tidak akan jalan, teman-teman. Ini sudah oke ya. Kita coba lakukan, teman-teman. Ini tidak ada masalah di sini ya. Kita coba run. Oh, variable not defined, alamat dan nama file. Oh, ini masih yang lama ya. Jadi ini kita ubah dulu. Ini menjadi tempat file. Oke deh. Ya, kita coba run, teman-teman. Oke, nah, teman-teman bisa lihat ini dia langsung munculkan alamatnya, dan ini ada file PDF ya seperti yang tadi kita buat. Dan teman-teman, kalau seandainya kita punya PDF yang lain di sini, maka dia akan tampilkan. Nah, nanti kita simpan dulu yang pertama ini, kemudian kita buka lagi supaya nanti ketahuan ya. Misalkan ini talented DY ya, misalkan ya. Saya save ya. Jadi ini namanya saya ketik sendiri. Saya save. Oke, file berhasil diekspor ya. Ini kita cek dulu teman-teman ya. Jadi dia ada di data E ya. Teman-teman bisa lihat talented DY. Coba kita buat tes ya. Ini saya pindahkan di dalam ini. Nanti kita masukkan filenya itu di dalam tes. Saya run lagi teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa lihat ini masih di data E. Ini ada tes. Teman-teman bisa lihat talented DY-nya tetap kelihatan karena kita sudah gunakan filternya PDF ya. Jadi kita ketikkan nama yang lain. Talented DY2. Nah, ini. Oke, jadi caranya mudah saja teman-teman ya, sangat sederhana. Nanti teman-teman bisa buat sesuai dengan kebutuhannya. Maunya yang bagaimana. Kalau di part 3 sebelumnya itu teman-teman dia lebih fokus itu pilih folder saja. Sedangkan nama tidak perlu diketik ya. Itu biasanya kalau seandainya setiap kali ekspor itu dia sudah ada pattern namanya teman-teman ya. Artinya bisa jadi pattern nomor invoice, pattern tanggal, sehingga kita tidak harus ketik manual. Tapi kalau ini sebenarnya kita lebih memilih untuk ketik manual karena namanya itu bisa terlalu random lah istilahnya. Gitu. Baik teman-teman, itu saja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman. Terima kasih.